Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dina Khairuna Siregar, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, serta rekan-rekan yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Saya Despi Rahmanggraini sebagai moderator dan pemateri, serta rekan saya Jumaidi sebagai pemateri. Dan kami di sini akan mempresentasikan mengenai konsep dan peran perilaku organisasional. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Keterlibatan peran manajer. Manajer adalah seseorang yang bekerja dengan dan melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi bergantung pada keterlibatan peran manajer dalam mengkoordinasi dan mengendalikan, terutama dalam perbaikan kinerja secara terus-menerus. Nah, kemudian ada tingkat manajer. Tingkat manajer dibagi menjadi 3, yaitu manajer tingkat bawah, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat puncak. Manajer tingkat bawah atau lower management merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Mereka sering disebut supervisor. Kemudian ada manajer tingkat menengah atau middle management, mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak, dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Mereka disebut sebagai manajer divisi. Dan yang terakhir ada manajer tingkat puncak atau top management, bertugas merencanakan kegiatan organisasi dan strategi perusahaan secara umum, dan mengarahkan jalannya perusahaan. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jumaidi, kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah penetapan tujuan organisasi dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang akan disiapkan. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengorganisasian atau pengelompokan suatu sumber daya manusia untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan sendiri suatu kesiapan seseorang untuk mempengaruhi atau membimbing dan mengerahkan demi tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya ada fungsi pengendalian. Setelah adanya tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan, maka akan direncanakan suatu organisasi atau telah dibuat suatu organisasi dalam SDM-nya, dan pemimpin akan mengambil alih tugasnya untuk mengerahkan supaya tujuan tadi tercapai. Selanjutnya ada peran manajemen. Peran manajemen ada 3. Yang pertama ada peran antar pribadi, yang peran informasi, dan peran keputusan. Peran antar pribadi adalah peran yang melibatkan orang dan tugas lainnya yang bersifat seremonial dan simbolis. Yang kedua ada peran informasi. Peran informasi meliputi penerimaan, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi. Yang ketiga ada peran keputusan. Peran keputusan berkisar seputar membuat pilihan. Peran ini meliputi wirausahawan dan penyelesaian gangguan, pembagian sumber daya, serta perundingan.
Selanjutnya ada keahlian manajemen. Keahlian manajemen bagi menjadi dua. Yang pertama ada keahlian dari segi teknikal atau mencakup pengetahuan dan keahlian dalam bidang khususnya seperti perekayasaan komputer, akuntansi, dan yang lain sebagainya. Yang kedua ada keahlian tentang orang. Keahlian tentang orang meliputi kemampuan bekerja sama dengan baik dengan orang lain, baik secara pribadi ataupun kelompok. Next, ada next. Apa itu organisasi? Nah, pasti semuanya pernah mengikuti suatu organisasi. Karena dalam secara umumnya organisasi adalah suatu kelompok orang. Itu sudah dikatakan ada organisasi. Pengertian organisasi sendiri adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstrukturnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan organisasi secara umum adalah mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan secara bersamaan. Target organisasi yaitu tujuan kuantitatif atau tolak ukur kinerja menuju pada nilai-nilai yang telah dicapai. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Despi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen organisasi. Komitmen organisasi itu ada 3, komitmen afektif, komitmen kontinu atau berkelanjutan, dan komitmen normatif. Komitmen afektif terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena ikatan emosional atau psikologis terhadap organisasi. Kemudian ada komitmen kontinu atau berkelanjutan. Komitmen ini muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, karyawan tersebut tinggal di organisasi itu karena dia membutuhkan organisasi tersebut. Yang terakhir ada komitmen normatif. Komitmen normatif ini timbul dari nilai-nilai diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi tersebut merupakan hal yang memang harus dilakukan. Jadi, karyawan tersebut tinggal di organisasi itu karena ia merasa berkewajiban untuk itu. Selanjutnya ada perubahan pada tingkat individu, perubahan pada tingkat kelompok, dan perubahan pada tingkat organisasi. Perubahan pada tingkat individu ini dibagi menjadi 4, ada perbedaan individu, yang kedua ada motivasi, ketiga pemberdayaan, dan keempat berperilaku etis. Kemudian perubahan pada tingkat kelompok dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bekerja dengan yang lainnya, yang kedua ada perbedaan kekuatan kerja. Seterusnya ada perubahan pada tingkat organisasi. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada pengembangan efektivitas karyawan, yang ketiga penempatan orang pertama, yang keempat pengelola dan bekerja dalam dunia multikultural, yang kelima ada fleksibilitas. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Jumaidi, oleh Jumaidi, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan Saudara Despi, yaitu dasar motivasional organisasi. Hal yang paling dasar dalam motivasional atau motivasi adalah dari diri kita sendiri atau orang lain, yaitu guna untuk menarik dan menahan orang dalam sebuah sistem. Kedua, ada peranan kinerja dapat diandalkan, perilaku spontan dan inovatif, dan kerjasama. Terus ada perlindungan, ide konstruktif, dan sikap yang sesuai.
Next. Next. Tipe pola motivasional yang pertama ada kepatuhan atau kesesuaian norma sistem. Yang kedua, imbalan sistem instrumental. Dan yang ketiga, kepuasan intrinsik terhadap aturan kinerja spesifik. Selanjutnya ada internalisasi nilai individu sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, ada kepuasan sosial yang diperoleh dari hubungan kelompok primer. Pola motivasional yang pertama ada kepatuhan bukan aturan yang sah. Kondisi kondusif bagi aktivasi penerimaan aturan. Terus ada imbalan sistem instrumental dan ada kondisi kondusif terhadap ganjaran sistem yang efektif. Dan juga ada ganjaran individual instrumental. Terus ada kondisi kondusif imbalan instrumental individual. Dan ada juga kepuasan kerja intrinsik, produktivitas, pengembangan efektivitas karyawan, menempatkan orang pertama, mengelola dan bekerja dalam dunia multikultural, dan yang terakhir ada fleksibilitas. Next. Itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari segi waktu dan memang kurang tepat juga ya. Karena di tempat saya sedang ada yang hajatan, mohon dimaaf dan dimaklum. Kami dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Dina Khairuna Siregar, dan juga teman-temanku yang saya banggakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.